Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi, teman-teman siswa dan siswi kelas 11 keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah dimanapun teman-teman berada, semoga Allah selalu memelihara kita semua beserta seluruh keluarga dari berbagai macam penyakit. Semoga Allah selalu memelihara kita terutama dari penyakit COVID-19. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kepada teman-teman pada masa-masa seperti ini harap selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kalau mau keluar rumah atau kemanapun selalu gunakan masker, hindari kerumunan dan biasakan selalu mencuci tangan. Oke. Nah, karena minggu kemarin Bapak tidak bisa masuk seperti biasa, nah jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan rangkum 2 kali pertemuan menjadi 1 kali pertemuan. Oke, kita akan belajar tentang berperilaku santun. Hadis yang pertama. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas yang peminatan tafsirnya. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi peminatan hadisnya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id dan seterusnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dha jarahu. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, artinya apa? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ke arti matanya ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti tetanggamu. Nah, ini Bapak tipe ya, salah. Tetanggamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah dhaifahu, tamunya. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata baik ataupun diam. Nah, sebelum Bapak jelaskan, karena kita berbicara tentang berperilaku baik, perilaku baik ini banyaklah istilahnya dalam kebudayaan kita, misalnya beradab, berbaik, berucap, bertutur, habis itu apa lagi ya, banyaklah pokoknya. Kalau bahasa agamanya mungkin atau bahasa Islamnya mungkin ada akhlakul karimah, ada adab. Nah, sekarang apa sih bedanya antara akhlakul karimah dan adab? Nah, jadi kalau dari segi bahasa, akhlakul karimah dan adab itu mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun dari segi tujuannya, dari segi fungsinya itu sama-sama memiliki tujuan yang mulia, memiliki tujuan yang baik. Nah, adab adalah perilaku atau tingkah laku yang baik yang terlahir dari sebuah pendidikan atau dari sebuah didikan. Artinya apa? Artinya sikap baiknya itu, perilaku baiknya itu lahir karena dia dari kecil misalnya terbiasa dididik untuk bersikap baik. Nah, dari kecil sampai tua dibiasakan dirinya itu untuk bersikap atau berperilaku yang baik. Contohnya misalnya di Jepang. Di Jepang itu sangat ditekankan masyarakatnya itu untuk bersikap dengan sangat baik, dengan berperilaku yang sangat baik. Dari TK sampai dewasa itu diajarkan untuk berperilaku yang sangat baik. Contohnya apa? Contohnya misalnya tentang kejujuran. Nah, orang Jepang itu sangat jujur.
biasakan dari kecil biasa jujur. Nah, jadi makanya tingkat korupsi di sana sangat sedikit karena orang-orang di sana biasa jujur, biasa baik. Bahkan ada dulu sebuah cerita, hmm, di Jepang itu ada kereta cepat. Nah, kereta cepat Shinkansen namanya. Nah, kereta cepat ini datang harusnya di stasiun tujuannya itu harusnya jam 7 pas. Nah, tapi ternyata kereta itu datang justru lebih awal, 1 menit lebih awal, jam 6:59. Nah, kalau orang Indonesia nih, keretanya datang lebih awal, lebih cepat, kita biasanya lebih senang kan, apalagi cuma 1 menit kan, nggak begitu berasa. Nah, namun kalau di Jepang, kecepatan 1 menit aja mereka bisa memberikan pengumuman resmi, memberikan statement permintaan maaf secara resmi. Padahal karena merasa tidak sesuai dengan jadwal, padahal datang lebih awal 1 menit, bukan terlambat. Nah, itu karena mereka terbiasa dengan perilaku dan tingkah laku yang baik. Nah, itu adalah adab. Jadi adab adalah perilaku atau tingkah laku yang baik yang itu terlahir dari sebuah didikan. Seperti itu. Nah, jadi kalau adab, yang bisa beradab itu bukan hanya orang muslim saja, bahkan orang non muslim saja bisa beradab. Nah, emang cuma orang muslim yang beradab, emang cuma orang Islam yang baik. Nah, selain Islam nggak ada yang baik, ada orang musyrik juga banyak yang baik, yang sabar, yang jujur. Nah, bahkan ada cerita dulu, misalnya ada 3 orang penjahat, pencuri. Nah, ada yang satu, si A misalnya maling senior, yang kedua bosnya maling, yang ketiga ini newbie, anak baru, maling baru, baru jadi maling. Nah, si bos sama si maling senior ini ingin menguji si maling newbie tadi, yang baru tadi. Nah, disuruh malingnya tadi untuk mencuri sebuah sepeda motor misalnya. Nah, mau dibuka kuncinya ternyata susah. Nah, si newbie tadi ngomong sama bosnya, "Bos, gimana nih? Susah, nggak bisa, nggak berani." Nah, terus kata bosnya apa? Sabar. Nah, penjahat aja bisa sabar. Nah, masa kita nggak bisa sabar? Masa kita sebagai orang muslim tidak bisa sabar? Jadi artinya kalau adab itu terlahir dari sebuah didikan. Nah, kalau akhlakul karimah itu berbeda. Akhlakul karimah adalah perilaku atau tingkah laku yang baik yang itu terlahir dari ibadah kita kepada Allah. Akhlak. Nah, akhlak terlahir dari proses ibadah. Nah, muslim beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah Khalik. Khaliki kita, al-Khalik, pencipta kita. Nah, jadi yang disembah adalah Khalik, yang menyembah adalah makhluk, dan hasil dari penyembahan itu, beribadah itu, terlahirlah yang namanya akhlak, akhlakul karimah. Jadi berbeda. Jadi kalau adab itu lahir dari proses pembelajaran, kalau akhlak itu terlahir dari ibadah kita kepada Allah. Nah, muslim yang baik harusnya seperti apa? Nah, muslim yang baik artinya memerlukan kedua-duanya. Harus punya adab dan harus juga punya akhlak. Nah, seperti itu. Nah, hadis di atas, hadis dari Abu Hurairah. Nah, hadis dari Abu Hurairah ini menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ini termasuk adab apa termasuk akhlak? Bisa kedua-duanya. Nah, orang non-muslim juga bisa berbuat baik kepada sesama keluarganya, tetangganya, dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke topik hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti tetanggamu. Nah, jangan menyakiti tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
hendaklah berkata baik ataupun diam. Nah, kita langsung ke penjelasannya saja. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, ai imanan kamilan, artinya iman yang sempurna. Penyebutan hanya pada iman kepada Allah dan hari akhir, tidak dengan kewajiban lainnya, karena keduanya merupakan permulaan dan penghabisan. Maksudnya apa? Maksudnya beriman dengan penciptanya dan hari mendapatkan balasan amal baik dan buruknya. Nah, kenapa Nabi menyebutkan dua itu saja? Kenapa tidak disebutkan semua rukun iman yang lain? Beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul dan lain-lain. Nah, karena menjelaskan di sini kata ulama, karena itu adalah awal dan akhirnya proses keimanan manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, jangan menyakiti tetangga. Nah, tidak menyakiti tetangga itu bisa diaktualisasikan dengan mengulurkan kebaikan kepadanya, mencegah hal-hal yang membahayakannya. Nah, ini misalnya contohnya sederhananya, anak tetangga kita sedang main-main di pinggir jalan misalnya, atau bermain di halaman dengan teman-temannya. Nah, namun karena keasikan orang tuanya tidak mengawasi, terus mainnya sampai ke jalan yang itu bisa membahayakan dirinya. Nah, kita sebagai tetangga yang baik, kita harus mencegah itu. Contohnya lagi, misalnya sedang memasak, tiba-tiba ditinggalkan pancinya sampai misalnya apinya tinggi misalnya, atau apapun. Nah, kita harus mengingatkan, siapa tahu ketiduran atau apa, atau keasikan main HP. Nah, perlu diingatkan sebagai tetangga yang baik. Nah, selanjutnya apa? Memuliakan tamunya dengan menampakkan rasa senang. Nah, artinya apa? Ketika tamu datang kepada kita, baik itu keluarga ataupun teman atau siapapun datang kepada kita, maka kita harus menampakkannya dengan rasa senang. Ya, masa ada tamu datang merengut aja, nggak jadi orang mau bertamu. Nah, dengan menampakkan rasa senang, menyuguhkan hidangan yang tersedia dan terjangkau. Nah, tersedia dan terjangkau artinya apa? Artinya tidak perlu juga kita sebagai orang yang ditamui atau yang didatangi itu memaksa-maksakan. Misalnya di rumah lagi nggak ada ayam, jangan maksa-maksain harus menyediakan ayam. Misalnya di rumah cuman ada misalnya telur aja, ya sajikan saja seadanya. Tapi kalau bisa kita jangkau, maksudnya tidak menyusahkan kita, nah itu tidak apa-apa untuk menyuguhkan yang terbaik untuk tamu kita. Tapi misalnya kita lagi di akhir bulan, segala macam perekonomian sedang sulit, nah nggak apa-apa, yang penting yang tersedia dan terjangkau. Selanjutnya apa? Hendaklah berkata baik atau diam dari ucapan buruk, sebab perkataan itu hanya dapat digolongkan menjadi dua golongan, baik dan buruk. Nah ini penting. Ada orang yang sholatnya rajin, nah, puasanya rajin, berzakatnya rajin, bersedekahnya rajin, nah, tapi mulutnya tidak bisa dijaga, perkataannya kasar, mencaci maki segala macam, sering menyalahkan orang lain, sering menggunjing orang lain, sering memfitnah orang lain. Nah, apakah itu baik? Nah, tidak. Maka kata Nabi, apabila tidak bisa berkata yang baik, lebih baik tidak bisa berkata yang baik, yang bagus, maka lebih baik kita berdiam diri daripada kita mengatakan perkataan yang buruk. Nah, jangan misalnya rojak itu kingkong, nah, misalnya kayak itu, percuma sholat kita, percuma puasa kita. Kira-kira rojak tersinggung pada? Tersinggung dong dikatakan itu. Nah, jadi mulut harus dijaga, ya kan rojak? Nah, seperti itu. Nah, hadis ini berisi 3 hal penting yang menjadi kemuliaan akhlak dalam perbuatan atau perkataan. Dua pertama dari perbuatan itu adalah berisi tentang takhlili atau pengosongan diri dari sifat tercela, dan tahalli yang artinya berhias diri dengan akhlak
mulia. Sedangkan yang ketiga berisi tentang akhlak qauliyah, tentang ucapan. Kesimpulan iman seseorang diukur dari kebaikannya kepada sesama makhluk Allah, baik dalam tutur kata kebaikan maupun diam dari kalimat buruk, dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dan meninggalkan apa yang membahayakan, antara lain adalah dengan tidak menyakiti tetangganya. Nah, jadi kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak menyakiti. Nah, tapi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, tapi kalau kita mau bercermin tentang berperilaku baik, tentang berakhlak yang baik, nah, maka contoh yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Artinya ibadah yang sungguh-sungguh, dibarengi dengan adab yang baik akan melahirkan akhlakul karimah. Nabi pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Nah, Allah mengajarkanku tentang adab, fa ahsana ta'dibi, dan dialah sebaik-baik pemberi adab. Nah, jadi seperti itu. Allah langsung yang mengajarkan Nabi. Jadi kita kalau ingin bercermin bagaimana sih akhlak yang baik, nah, lihatlah akhlak adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Bapak ingatkan lagi sebuah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah meninggal, sebelum meninggal beliau berpesan kepada sahabat Abu Bakar. Nah, kata Nabi, Abu Bakar, dulu aku punya kebiasaan memberi makan seorang kakek-kakek. Nah, memberi makan seorang kakek-kakek. Nah, jadi nanti kalau aku meninggal, maka kamu yang akan menggantikanku. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar menggantikan Nabi untuk memberi makan kakek-kakek itu. Nah, ketika diberi makan nih, si kakek-kakek itu langsung protes, langsung merasa, kok ini berbeda sih, kamu pasti bukan yang biasa yang sering memberi makan aku kan? Nah, iya memang bukan. Nah, ketika disuapi itu, si kakek itu adalah seorang Yahudi. Nah, ketika disuapi itu, sambil disuapi Abu Bakar, kakek-kakek itu selalu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai makan, terus si kakek tadi menanya, kamu siapa? Di mana yang biasa yang menyuapi aku makan? Nah, dijawab oleh Abu Bakar, aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan orang yang biasa memberi makanimu itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau baru saja meninggal. Maka seketika itu si kakek itu langsung menangis. Nah, seketika itu pula kakek itu langsung menangis. Kenapa? Karena dulu, kata kakek itu, setiap kali dia memberi makani aku, menyuapi aku selalu mengata-ngatai dia, aku selalu mencaci maki dia, aku selalu mengatakan bahwa Muhammad itu buruk, Muhammad itu adalah orang yang tercela, penyihir, dan lain-lain, tidak baik. Nah, padahal dia selalu menyuapiku. Nah, dan dia tidak pernah berubah, suapannya tidak pernah berubah, kelembutannya dan lain-lain, walaupun aku sedang mengata-ngatainya. Setelah itu kakek-kakek itu langsung masuk Islam. Subhanallah. Nah, itulah akhlak yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Insyaallah video selanjutnya akan Bapak sambung lagi. Hadis kedua Bapak akhiri dengan Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.